Indonesia, negeriku tercinta. Beragam budaya di dalamnya. Beragam suku yang membedakan kita. Tapi, itulah identitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Gimana kabar kalian pada masa pandemi ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan saya harap pandemi ini akan segera cepat berakhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya beserta rekan saya ada Panji, Samuel, Rebecca, Sanjani, Naza, dan juga Anggi akan mempersembahkan video kelompok kami. Selamat menyaksikan. Pernah seseorang berkata, tidak akan pernah kita temukan sepasang manusia yang sama satu sama lain dengan sempurna. Karena sejatinya kita diciptakan berbeda. Seperti halnya manusia, bangsa pun demikian. Mereka menciptakan dirinya berbeda dengan yang lain. Mengapa? Ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Sesuatu yang bangsa lain tak punya. Dasar yang sempurna, Pancasila. Semboyan pemersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Batik, motif indah dan penuh makna. Lalu, apa itu semua? Semua itu adalah identitas nasional. Salah satu hal yang paling menonjol dari identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia adalah gotong royong. Di hari-hari ini, di masa pandemi, gotong royong itu semakin terasa dan tumbuh subur di seluruh negeri. Berikut cuplikannya. Kali ini, bumi pertiwiku sedang tidak pada masanya. Butuh waktu untuk memulihkan keadaan seperti semula. Di masa pandemi ini, sorak agar tetap di rumah saja sedang ramai-ramainya. Berada di rumah saja seharusnya bukanlah sebuah penjara yang hanya akan membatasi peran kita bersama. Di masa pandemi ini, kita harus bisa saling menguatkan diri, memandang, dan tetap memegang rasa peduli. Bukan masanya untuk kita beradu opini. Kondisi yang seperti ini bukanlah penghalang diri untuk bisa saling berbagi. Indonesia itu orangnya baik semua. Contohnya saja, di tengah pandemi yang melanda, masih banyak orang yang mau membuka mata, peduli terhadap sesama, dan tidak mementingkan rekannya saja. Mereka berbagi, menyisihkan sedikit rezeki, demi sembuhkan bumi pertiwi. Setiap koin pasti punya dua sisi. Ada hitam, ada putih. Di lain sisi, gotong royong juga semakin tergerus oleh budaya-budaya asing yang masuk melalui derasnya arus globalisasi. Seperti yang berikut ini. Apa kabar hari ini? Tidakkah capek mengikuti perkembangan zaman yang tak pernah ada habisnya? Sudahkah menyapa sekelilingmu dan membantu orang-orang di rumah? Kenapa sudah tidak seperti dulu yang melakukan gotong royong demi terciptanya kesejahteraan? Kenapa kau hanya diam dan bersikap seolah-olah kau tak butuh siapa-siapa lagi? Coba buka jendela kamarmu dan lihat betapa banyak keindahan alam yang bisa kau nikmati. Globalisasi membuatmu menjadi individualis, membuatmu lupa
bagaimana rasanya bermain di lapangan bersama sahabat berbeda. Aku sedih kawan, kau sudah direnggut teknologi. Kenapa yang dekat terasa jauh? Kenapa tidak memanfaatkan waktu yang diberi untuk sekedar bercengkerama dengan tetangga sebelah rumahmu yang sedang mengecat itu? Kenapa tidak menyapa nenek berbaju merah itu? Sekarang musibah melanda negeriku, bahkan bumiku. Virus COVID-19 menyerang kita. Lalu, bagaimanakah kita? Tetapkah menjadi seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri? Masalah ini tidak akan bisa kita selesaikan dengan cara sendiri-sendiri. Memikirkan diri sendiri dan merasa tidak membutuhkan orang lain. Himbauan pemerintah tidak kita hiraukan. Pejuang garda terdepan menyerah melihat tingkah laku kita. Lalu, bagaimanakah sekarang? Bagaimana masyarakat yang berada di golongan bawah yang harus kehilangan mata pencariannya? Orang-orang yang di PHK dan orang-orang yang harus menutup usahanya. Tidak adil rasanya jika hanya menyatakan masalah tanpa mencoba memberi solusi. Tak hanya sebatas mengenai gotong royong saja, melainkan juga mengenai identitas nasional kita secara keseluruhan. Berikut solusi dari kami. Sungguh mengkhawatirkan kondisi identitas nasional bangsa kita pada saat ini. Pada dasarnya, terdapat berbagai solusi yang dapat kita ambil untuk mempertahankan identitas nasional bangsa kita. Yang pertama, apabila kita melihat dari sudut pandang pemerintah atau pejabat yang berwenang, maka pemerintah dapat menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mempertahankan identitas nasional bangsa kita. Selain itu, pemerintah juga dapat mengajukan identitas nasional bangsa kita kepada UNESCO, agar bangsa lain tidak mengklaim identitas nasional kita sebagai identitas nasional bangsa mereka. Yang kedua, kita dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya identitas nasional bagi suatu bangsa dan negara. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan rasa nasionalisme agar senantiasa mencintai dan menghargai identitas nasional bangsa kita. Jangan pernah malu dengan identitas nasional bangsa kita. Inilah kita, inilah Indonesia. Jadikanlah identitas nasional sebagai suatu kebiasaan. Terbiasa berbahasa Indonesia yang baik, terbiasa menerapkan senyum, salam, dan sapa, serta terbiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah, kita bisa karena terbiasa. Baiklah, saya rasa sekian untuk video kali ini. Di rumah aja, kalaupun terpaksa harus keluar, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Sehat selalu, sampai jumpa. Oh iya, hampir aja lupa. Nih ada video closing dari kelompok kami. Aku wong Jawa, aku wong Indonesia. Ayo lestariake identitas nasional. Aku kalak karo, aku Indonesia. Iya, mari kita lestarikan identitas nasional kita. Bujur, menjua-jua. Kulo tiang Jawi. Kulo Indonesia. Sumangga lestariaken identitas nasional bangsa Indonesia. Awak orang Padang, Aden Indonesia. Mari kita lestarikan identitas nasional kita. Au halak Simalungun, au Indonesia, etah menjaga identitas budaya ta. Titiang wantah anak Bali, titiang anak Indonesia, ngiring, sinarang sami ajegang identitas nasional duweni.